Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elega Novitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan nirkabel, mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Berikut penjelasannya. Perdagangan nirkabel dipandang sebagai perpanjangan dari perdagangan elektronik berbasis internet di luar terminal statistik PC atau TV web, berkonteks fleksibel kapanpun dan dimanapun dari lingkungan seluler. Peneliti pasar memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2005 akan ada hampir 500 juta pengguna perangkat nirkabel, menghasilkan pendapatan lebih dari 200 miliar dolar. Adapun ekonomi nirkabel mempunyai 4 lapisan. Keempat lapisan tersebut saling bergantung dari pemain. Di setiap lapisan perlu membina kemitraan yang erat dengan pemain di lapisan lain. Untuk membuat aplikasi perdagangan berfungsi, tidak ada satu lapisan pun yang memiliki semua keterampilan dan sumber daya untuk memberikan pengalaman ujung ke ujung. Mengembangkan kemitraan ini dan model bisnis terkait dalam tantangan utama pasar perdagangan nirkabel. Karakteristik nirkabel. Secara signifikan, karakteristik nirkabel mempunyai 3 karakter. Yang pertama, nirkabel yang berbeda dibandingkan dengan PC atau laptop, yang biasanya tidak praktis atau mudah digunakan dalam waktu singkat, meskipun mungkin tersedia setiap saat. Kedua, perangkat nirkabel jelas bersifat pribadi dan penggunaannya dapat dilacak ke individu daripada rumah tangga seperti pada PC atau perangkat lain. Ketiga, teknologi nirkabel adalah sadar lokasi, yaitu mudah untuk melacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat nirkabel aktif. Karakteristik ini memiliki implikasi pemasaran yang penting. Pemasaran dalam lingkungan nirkabel. Untuk memahami bagaimana teknologi nirkabel berdampak pada pemasaran barang, jasa, dan konten, perlu dipahami bagaimana teknologi nirkabel memengaruhi beberapa aspek perilaku konsumen dalam lingkungan pilihan. Terdiri dari pencarian versus kenyamanan, informasi di point of sale, interaktivitas lanjutan, umpan balik di titik penggunaan atau pembelian, implementasi riset pemasaran dan implikasi personalisasi dan layanan pelanggan. Wireless or mobile e-commerce teknologi, aplikasi, dan masalah. Sementara perdagangan elektronik atau e-commerce terus berdampak besar pada lingkungan bisnis global, teknologi dan aplikasi mulai lebih fokus pada kompetisi seluler dan web nirkabel. Dengan tren ini muncul serangkaian masalah dan masalah baru yang secara khusus terkait perdagangan nirkabel e-commerce. Pada akhirnya, peneliti dan pengembangan harus menentukan tugas apa yang benar-benar ingin dilakukan pengguna kapan saja dan di mana saja, dan memutuskan bagaimana memastikan bahwa informasi dan fungsionalitas untuk mendukung tugas tersebut tersedia dan mudah diakses. Artikel ini memberikan gambaran umum dari beberapa teknologi yang relevan, aplikasi dan masalah dalam bidang e-commerce nirkabel yang relatif baru. Salah satunya adalah teknologi. Teknologi nirkabel untuk perdagangan seluler secara kasar dapat dikategorikan ke dalam perangkat lain seluler untuk interaktivitas atau terminal e-commerce dan infrastruktur komunikasi. Aplikasi. Beberapa aplikasi teknologi nirkabel untuk aktivitas e-commerce yang mulai muncul di seluruh dunia. Banyak di antaranya saat ini dibatasi oleh batasan teknologi dan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Dua masalah aplikasi mendasar yang harus diatasi oleh peneliti dan pengembang adalah tugas apa yang ingin dilakukan pengguna tanpa memperhatikan batasan temporal atau spesial dan bagaimana memberikan dukungan untuk tugas ini melalui aplikasi nirkabel. M-commerce global. M-dagang atau M-commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portabel atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Penggunaan global teknologi dan aplikasi nirkabel menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam M-commerce. Salah satu masalah penting adalah kurangnya standarisasi saat ini di seluruh dunia. Standar ponsel berbeda-beda di setiap negara dan bahkan di dalam satu negara. Inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan e-commerce yang lebih besar.
jaringan nirkabel. Berikut ini adalah tampilan sederhana dari rekomendasi John Apostolopoulos untuk lokakarya NSF atau National Science Foundation tentang tantangan penelitian nirkabel masa depan. Yang pertama yaitu menggunakan new spectrum dengan bijak. Pada tahun 2020 kita akan melibatkan pertumbuhan menggunakan pita frekuensi baru. Pertama, kita akan melihat frekuensi tinggi dari sekitar 30 hingga sekitar 60 GHz yang disebut gelombang milimeter, diluncurkan untuk komunikasi data seluler 5G dan sebagai perpanjangan dari Wi-Fi. Sinyal dalam panjang gelombang pendek ini dapat ditunjuk oleh susunan antena dengan arah tinggi yang meningkatkan penggunaan spektrum dengan membatasi interferensi antar perangkat. Yang kedua yaitu dengan memaksimalkan kinerja. Nirkabel saat ini sangat cepat, tetapi kinerjanya menurun drastis di lingkungan yang kompleks atau padat. Standar nirkabel baru akan membantu Wi-Fi 6, misalnya memberikan manfaat yang signifikan dibanding Wi-Fi generasi sebelumnya. Ketiga yaitu jaringan yang mengenal diri sendiri. Dalam beberapa tahun, miliaran perangkat nirkabel baru akan online. Bagaimana seharusnya setiap jaringan nirkabel memperlakukan setiap perangkat baru saat terhubung? Beberapa perangkat membutuhkan banyak bandwidth, beberapa akan membutuhkan latensi sangat rendah, beberapa akan dibatasi daya baterai, beberapa mungkin berbahaya. Yang keempat yaitu jaringan sebagai sensor. Meningkatkan akurasi, frekuensi, dan skala perkiraan lokasi dalam ruangan dapat membuka banyak aplikasi seperti robot dalam ruangan otonom. Yang kelima atau yang terakhir yaitu radio sebagai perangkat lunak. Teknologi SDR belum mencapai daya rendah, kinerja tinggi, dan biaya rendah dari radio perangkat keras tradisional. Tetapi kemajuan dalam hukum Moore, fleksibilitas dalam rancang arsitektur prosesor, dan area lain membuat SDR lebih praktis secara ekonomis. Radio yang ditentukan perangkat lunak akan memberikan peluang besar dalam cara kami merancang dan mengoperasikan jaringan dan perangkat nirkabel. Rancangan dan analisis jaringan komputer dengan menggunakan teknologi nirkabel berbasis Wi-Fi pada SIMIK Amikom Purwokerto. Teknologi informasi khususnya jaringan komputer pada saat ini telah menjadi salah satu hal yang mendasar dalam semua segi. Sulit dibayangkan pada era teknologi informasi seperti sekarang ini tanpa menggunakan teknologi jaringan komputer. Hal ini dapat dinilai dari penggunaan jaringan komputer yang pada berbagai bentuk, baik itu korporat maupun pribadi. Salah satu teknologi penting menjadi tren dalam jaringan komputer adalah jaringan komputer nirkabel. Teknologi ini ialah perkembangan dari teknologi jaringan komputer lokal yang memungkinkan efisiensi dalam implementasi dan pengembangan jaringan komputer karena dapat meningkatkan mobilitas penggunaan dan mengingat keterbatasan dari teknologi jaringan komputer menggunakan media kabel. Kemudahan yang ditawarkan yaitu mobilitas, kemudahan instalasi, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan jaringan. Kesimpulannya adalah ada banyak bukti bahwa organisasi aplikasi nirkabel telah bekerja untuk membuat kemungkinan menjadi kenyataan. Misalnya, advertising.com telah mengembangkan model untuk mengalirkan iklan yang dipersonalisasi ke perangkat nirkabel WIP. John Apostolopoulos telah membahas beberapa peluang paling menjanjikan di mana kita dapat memajukan teknologi nirkabel. Perangkat nirkabel terus berubah dengan cepat. Meskipun tidak ada yang yakin dengan perangkat nirkabel mutakhir, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa perangkat dapat berfungsi satu sama lain. Perancangan jaringan yang dilakukan oleh SIMIK Amikom Purwokerto adalah perancangan jaringan baru yang berbasis Wi-Fi. Karena alat yang digunakan adalah access point, maka perlu ditentukan di mana tata letak tersebut, sehingga signal yang dihasilkan mampu melayani semua workstation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.